Sore hari ini kita akan melanjutkan tema khotbah kita, seri khotbah kita. Jadi kan dari bulan Mei, bulan Juni kita bicara mengenai knowledge and understanding. Kita bicara mengenai apa sih prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan apa pengaruhnya buat kehidupan kita. Nah, secara khusus kita sambung 2 bulan ini, Juli dan Agustus, kita bicara mengenai wisdom. Apa yang akan terjadi pada saat kita mempraktekkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Kalau kita lakukan, apa sih yang akan terjadi? Minggu lalu kita belajar mengenai apa yang terjadi pada saat kita menerapkan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Hari ini ada topik yang seru juga, karena kita akan bicara mengenai komunikasi. Nah, kita tahu bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang kita itu berkomunikasi sepanjang waktu. Kita ngobrol dengan orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, kakak, adik, papa, mama, oma, opa, om, tante, dengan teman-teman kita. Atau mungkin juga kita bicara dengan orang lain yang gak kita kenal, orang-orang yang kita temui di jalan. Tapi kita juga bicara kepada diri kita sendiri dan bicara kepada Tuhan. Jadi bicara mengenai komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat erat bagiannya dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan pada saat ini kita akan lihat apa yang terjadi pada saat kita belajar menerapkan prinsip firman Tuhan pada saat kita berkomunikasi kepada satu sama lain. Bicara mengenai komunikasi nih, ada satu situasi yang rasanya sih saya rasa banyak dari kita yang pernah ngerasain. Pernah nggak? Kan sekarang lagi WhatsApp ya, kayaknya hampir kalau nggak 100% saya percaya lebih dari 80% dari kita pakai WhatsApp ya di sini ya. Pernah nggak kita kirim WhatsApp ke orang yang kita kenal deket, yang biasa hari-hari ngobrol, terus tahu-tahu WhatsApp kita cuma centang biru aja, nggak di-reply. Pernah nggak ngalamin yang kayak begitu? Pernah ya? Nah biasanya nih, kalau kita udah kirim nih, terus misalnya kita nanya, nanti malam kita jadi nggak ketemuan? Misalnya kalau lagi sama temen nih, terus tahu-tahu cuma centang biru aja, nggak dijawab iya, nggak dijawab enggak. Biasanya apa yang muncul dalam pikiran kita? Saya nggak tahu, kalau saya biasanya seringkali saya refleksnya begini, waduh jangan-jangan dia marah sama saya, waduh saya ada salah apa ya, waduh kenapa ya. Seringkali kita, ya mungkin nggak banyak dari kita, tapi saya akui saya pernah melakukan hal itu. Atau kalau misalnya nggak WhatsApp, lagi ngobrol, biasanya kita kalau ngobrol tuh panjang lebar, ketawa, hai. Tapi kok kali ini begitu saya ngobrol, misalnya suami istri ngomong, cuma dijawab, oh iya, terus udah aja ditinggal. Biasanya kalau kayak begitu tuh langsung banyak ceritanya di kepala. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang sedang saya katakan? Seringkali komunikasi itu seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang berubah dalam interaksi kita, dari gaya bicara, dari nada bicara, dari cara dia nge-reply, atau seperti tadi, WhatsApp-nya dibaca tapi nggak di-reply. Seringkali yang terjadi adalah kita refleks, bikin cerita dalam pikiran kita sendiri, dan bukannya kita mencoba mengkonfirmasi. Dan kadang itu adalah masalah terbesar dalam komunikasi, asumsi-asumsi yang kita keluarkan. Dan seringkali itu adalah awal dari masalah dalam hubungan. Nggak mesti hubungan itu hancur karena pertengkaran yang besar. Karena biasanya pertengkaran yang besar itu dimulai dengan hal-hal kecil yang kayak begini. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi lama-lama hal ini bisa menimbulkan kerusakan dalam hubungan. Apa yang mau saya sampaikan pada sore hari ini adalah bagaimana kita menghadapi momen-momen seperti itu. Mungkin pada saat, kok dia seperti ini sih?
Kok saya ngomong dijawabnya seperti ini? Atau silent treatment. Kok ada orang yang tiba-tiba cuekin kita? Bagaimana kita bisa menghadapi saat-saat seperti ini yang suka nggak suka pasti akan terjadi dalam kehidupan kita pada satu waktu. Karena hal ini seringkali terjadi dalam interaksi. Kalau kita bisa, masalah ini bukan hanya bicara mengenai masalah komunikasi. Tapi itu juga bicara mengenai kedewasaan kita, bicara mengenai perubahan karakter dalam kehidupan kita. Dan itu yang sore ini mau kita pelajari. Dan ini adalah ayat utama kita pada sore hari ini, Efesus 4 ayat 15. Paulus tulis kayak begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ada terjemahan lain, yaitu Alkitab mudah dibaca, ditulis seperti ini, sebaliknya kita akan berbicara kebenaran dalam kasih. Kita akan bertumbuh dalam segala hal seperti Kristus, ialah kepala gereja. Berkata benar dalam kasih adalah kunci bagaimana kita bisa menerapkan hikmat yang dari Tuhan dalam komunikasi kita sehari-hari. Dan Paulus mengatakan bahwa berkata benar dalam kasih itu akan membangun hubungan, tapi dengan alasan yang jauh lebih besar dari sekedar kemampuan berkomunikasi. Buat Paulus dikatakan di sini, berkatalah benar dalam kasih bukan hanya karena supaya orang lebih menyukaimu atau supaya konflik hilang. Tapi yang terpenting adalah kenapa Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk berbicara kebenaran dalam kasih, karena ini bicara mengenai pemuritan, bicara mengenai bagaimana kita sebagai pengikut Kristus bertumbuh dalam segala hal seperti Kristus yang adalah kepala gereja. Ayat ini ditulis dari satu kesatuan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ini di pasal yang keempat. Apa yang Paulus tulis dalam 3 pasal sebelumnya? Jadi kan surat ini berurutan kan, jadi ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, baru di pasal keempat dan seterusnya. Nah pasal 4, 5, 6 banyak bicara mengenai prakteknya, banyak bicara mengenai hal-hal praktis. Bagaimana sih prakteknya? Tapi pasal 1 sampai pasal 3, Paulus menjelaskan kenapa hal ini menjadi penting. Di Efesus, gereja di Efesus pada saat itu, jemaatnya terpecah-pecah. Orang menilai orang lain berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan sukunya, berdasarkan mungkin perekonomiannya. Dan tanpa sengaja hubungan dalam gereja pun seperti itu, bahwa orang diklasifikasikan. Kayak, oh kamu mah latar belakangnya dari ini, dari orang non-Yahudi, berarti kamu mah orang percaya kelas 2. Oh saya dong, saya mah keturunan Yahudi, saya berarti orang percaya kelas 1. Dan hal itu menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Dan Paulus berkata bahwa hal itu tidak baik. Komunikasi mereka itu rusak dan Paulus menghabiskan 3 pasal pertama untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa yang sudah ditebus. Kita semua adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan. Yes, we're all still work in progress. Kita semua masih berproses, kita semua masih belajar. Tapi lebih dari itu, Tuhan sudah memanggil kita, sudah menyelamatkan kita, dan membawa kita masuk ke dalam satu keluarga yang baru, yaitu sebagai satu tubuh Kristus. Karena itulah kenapa Paulus mendorong di sini, belajarlah berkata benar dalam kasih, karena dengan begitulah kita akan menjadi semakin terikat dalam satu tubuh, menjadi bagian dalam satu keluarga Allah. Jadi apa yang mau kita bahas, kita akan gali lebih lanjut mengenai, ternyata slide-nya sudah duluan, gak apa-apa. Jadi kita akan gali lebih lanjut, apa sih artinya memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kebenaran dan kasih. Jadi kita akan lihat satu-satu. Yang pertama bicara mengenai kebenaran. Kebenarannya adalah kita semua adalah bagian dari satu tubuh. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu
Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tahukah kita, apakah kita sadar bahwa pada saat kita ada di tempat ini, kita adalah bagian dari satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Termasuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Papa, mama, suami, istri, orang tua, anak, opa, oma, kita bagian dari keluarga. Dan Tuhan dengan sengaja membawa kita, menempatkan kita di tengah-tengah keluarga. Termasuk juga dalam keluarga Kristus. Tuhan dengan sengaja memberikan itu sebagai berkat buat kita. Dan itu adalah kebenaran yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh, bayangkan kalau ini satu tubuh kita, apakah masing-masing bagian tubuh tidak mengatakan yang benar kepada bagian tubuh yang lain? Apakah mata akan dengan sengaja berbohong supaya kaki tersandung? Apakah kuping akan dengan sengaja berbohong supaya tangan terpukul? Kalau di dalam tubuh kita secara jasmani terjadi hal-hal seperti itu, biasanya kita akan bawa ke dokter, bener gak? Kalau misalnya ada masalah dengan telinga saya selalu mendengar hal yang salah yang mengakibatkan bagian tubuh saya yang lain mengalami luka, mengalami hal-hal yang sulit, kita pasti akan ke dokter untuk mengecek karena hal itu nggak normal. Karena anggota tubuh yang satu tidak mengatakan hal yang benar untuk membantu anggota tubuh yang lain. Sama halnya pada saat kita menjadi bagian dari satu tubuh Kristus, kita harus belajar untuk memperkatakan kebenaran kepada satu sama lain. Dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam life group kita, dalam tubuh Kristus. Kalau bicara mengenai tidak berbohong, memperkatakan hal yang benar, seringkali kita pikirnya, oh ya, kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan seringkali itu mudah, kita tahu, oh iya, saya ngerti, saya nggak berbohong. Kalau memang iya, saya katakan iya, kalau tidak, saya katakan tidak. Tapi bagaimana dengan pada saat kita tidak mengatakan kebenaran secara sepenuhnya? Saya mau cerita sesuatu. Ada satu kebiasaan yang saya sadari, kebiasaan buruk yang saya sering lakukan. Ini saya perhatikan pada saat saya berapa tahun yang lalu di Australia. Biasanya saya nggak mau kelihatan lemah di depan orang lain. Atau misalnya kalau itu pada saat itu saya bagian dari tim event, biasanya itu banyak kegiatan dan seringkali itu melelahkan. Tapi setiap kali ada orang yang bertanya kepada saya, kamu oke? Oh ya, oke. Are you good? Yes, I'm good. Selalu kayak gitu. Seringkali kita seperti itu ya. Apa kabar? Luar biasa, selalu baik. Padahal ada waktu-waktunya bahwa saya sebenarnya sedang stres. Banyak tugas yang, karena lagi itu saya juga kuliah dan juga banyak terlibat dalam pelayanan. Ada waktu-waktu di mana mungkin saya lagi kangen rumah, lagi kangen keluarga, saya lagi khawatir, saya lagi nggak tenang. Tapi no matter what, setiap kali orang tanya saya akan selalu bilang, I'm good. Saya baik-baik saja, saya oke-oke aja. Sampai di satu waktu ada kejadian bahwa saya pun tahu sebetulnya saya lagi nggak oke. Karena sikap saya kepada orang lain, saya jadi gampang tersinggung, saya jadi gampang marah. Kayaknya orang salah ngomong sedikit, saya langsung udah mau marah. Dan atasan saya, supervisor saya yang juga adalah teman dekat saya, pada saat itu dia tanya, are you okay? Saya bilang, oh ya, baik. Tapi kemudian dia lihat saya dan dia bilang, you're not. Kamu nggak lagi baik-baik aja. Dan kamu nggak bisa melayani dengan kondisi seperti ini. Jadi sekarang tolong kamu pulang, istirahat, dan kamu nggak usah pelayanan hari ini. Saya digituin sama atasan saya dan saya terluka. Saya kayak, gimana sih? Ini saya udah mau pelayanan loh. Ini saya mau melayani, saya mau memberikan yang terbaik. Bahkan pada saat saya kecapean, tapi saya disuruh pulang.
Ya udah, saya bilang oke, ya udah oke, saya bilang maaf, ya udah saya pulang. Saya istirahat, ya sudah, saya kembali oke, kembali segar lagi, udah lebih baik kondisinya, nggak secara energi oke. Tapi hubungan saya sama teman saya menjadi dingin. Hubungan saya sama dia jadi ada jarak karena saya terluka dengan apa yang dia lakukan. Tetap kerjasama karena kan itu pelayanan setiap minggu. Karena itu waktu saya di kuliah harus praktek setiap minggu. Pelayanan terus sampai akhirnya saya tahu hubungan saya dengan dia menjadi jauh dan dia pun tahu. Dan sampai akhirnya teman saya telepon saya dan dia ngomong seperti ini, Vinka, saya telepon kamu sekarang sebagai teman. Dan dia katakan satu hal ini yang sangat berbekas kepada saya. Dia bilang, Vinka, saya nggak bisa baca pikiran kamu. I can't read your mind. Kalau ada yang salah, kamu harus ngomong sama saya, karena saya nggak bisa baca pikiran kamu. Saya kaget digituin, tapi akhirnya saya sadar bahwa saya masih berpura-pura semuanya oke dalam hubungan, sehingga mengakibatkan ada jarak dalam hubungan kami. Dan pada saat itu saya bilang, oke, saya minta maaf, tapi saya terluka dengan perkataan kamu pada saat kamu ngomong seperti ini, bla bla bla, kita ngomong, kita clear up, dan hubungan kami kembali dekat. Seringkali kita melakukan hal ini, mungkin terutama buat teman-teman yang lebih introvert. Saya tahu saya introvert dan saya sangat sering melakukan hal ini. Seringkali kita berpura-pura bahwa semuanya oke. Atau nih yang paling sering lagi, silent treatment. Saya sering dengar nih kalau yang lagi pacaran, kalau lagi ngambek-ngambekan, bukannya ngomong tapi malah diem-dieman. Mungkin ada suami istri yang juga seperti itu, kalau lagi marah diem-dieman. Tahukah saudara bahwa diam itu nggak netral? Diam itu tidak pernah netral. Diam itu tidak melindungi hubungan. Terutama untuk hubungan-hubungan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena diam itu hanya membuat orang lain menebak-nebak apa yang kita rasakan. Dan seringkali tebakan itu akan salah. Dan yang pada akhirnya memperburuk hubungan kita. Atau pada saat mereka udah capek nebak-nebak, mereka berhenti mencoba. Dan pada ujungnya hubungan kita akan semakin jauh. Saya mengucap syukur punya teman yang berani menegur saya. Dan ini gak cuma kejadian sekali, beberapa kali kejadian dia tetap kejar saya seperti itu. Dia gak pernah izinkan saya menjauh. Tapi dia tegur saya dengan penuh kasih. Dia ajari bagaimana bahwa pada saat kita ada masalah, katakan apa yang sedang terjadi. Katakan apa yang kita rasakan. Bukan berpura-pura, bukan juga didiemin. Karena itulah mungkin artinya kita memperkatakan kebenaran dalam hubungan kita. Bukan menutupi, bukan berpura-pura baik, apalagi mendiamkan masalah. Because it will never solve the problem. Itu kan tadi bagian pertama ya, bicara mengenai truth, kebenaran. Ya sekarang yang kedua, truth in love. Memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kenapa bicara mengenai kasih? Karena dasarnya jelas. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita sepenuhnya. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah dasarnya kenapa kita harus memperlakukan setiap orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang dalam satu tubuh, dalam satu keluarga kita dengan kasih.
Karena Kristus telah mengampuni kita sepenuhnya. Memperlakukan seorang dengan baik bukan karena kita ingin sesuatu, tapi karena terlebih dahulu kita sudah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kepahitan dan fitnah, seringkali bukan karena kita tahunya terlalu sedikit. Tapi kadang fitnah itu muncul karena kita pikir kita sudah cukup tahu. Dan kita nggak mau lagi mencari tahu kebenarannya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau seorang WhatsApp kita udah dibaca tapi nggak dibales, biasanya kita langsung asumsi, kita langsung bikin cerita, oh pasti dia lagi begini, oh pasti dia sengaja nih bikin saya penasaran, oh pasti sengaja nih dia mau ngebales saya, oh pasti sengaja nih dia lagi ngambek sama saya. Padahal mungkin itu nggak selalu 100% benar. Karena sekali lagi kita nggak bisa baca pikiran orang lain. Jarang pada saat suatu terjadi respon kita yang pertama adalah, saya mau tahu ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Yang seringkali adalah kita langsung mengambil kesimpulan, langsung memberi jawaban dalam kepala kita sendiri. Berapa waktu yang lalu saya baca satu buku berjudul Super Communicators. Di dalam buku itu penulisnya mewawancara satu dokter bedah, namanya dokter Eda. Nah, dokter ini adalah dokter ahli kanker prostat. Nah, dokter ahli kanker prostat ini dia bilang, kebanyakan tumor prostat itu pertumbuhannya sangat lambat. Jadi hampir semua kasus tumor prostat itu sebenarnya nggak perlu operasi. Dan biasanya itu cukup dimonitor aja. Dan karena dia seorang ahli, pasiennya banyak, setiap kali ada pasien konsultasi, hampir selalu jawabannya adalah nggak perlu operasi. Dan dia selalu langsung begitu habis periksa pasien, dia langsung bilang, oh ya nggak perlu operasi. Tapi anehnya begitu dia bilang jangan dioperasi, besoknya pasien balik minta dioperasi. Dia bingung, ini siapa yang salah, ini apa pasien nggak ngerti, saya ngomong jangan dioperasi, nggak usah dioperasi, kenapa besoknya langsung balik minta dioperasi? Dia bingung dan dia pikir ada apa yang salah, sampai akhirnya dia ketemu dengan penulis ini, dia konsultasi, dia ngobrol, dan akhirnya penulis buku ini dia kasih masukan kepada dokter Eda ini, dia bilang, masalahnya itu bukan di pasien kamu, masalahnya adalah bagaimana kamu memulai percakapan. Karena kamu berasumsi semua yang datang itu mau mendengar saran medis tanpa kamu pernah betul-betul cari tahu apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Jadi dia penasaran, dokter Eda ini dia coba, oh masa sih coba. Jadi pasien berikutnya yang datang, deteksi ketemu tumor di prostatnya, dan dia bilang oke, dia kasih diagnosanya ini tumor prostat. Dan dia ganti pertanyaan berikutnya, sebelum dia langsung bilang, oh kamu kena tumor prostat gak usah dioperasi, dia ganti dulu, oke, apa arti diagnosa ini buat kamu? Jadi sebelum dia kasih jawaban, dia tanya dulu, apa sih yang kamu dengar pada saat kamu menerima diagnosa ini? Apa sih artinya buat kamu? Dan pasien ini seorang pria berusia 60-an, dia malah nggak ngomong mengenai kankernya, tapi dia malah bicara mengenai pengalamannya ketika papahnya meninggal waktu dia masih muda, bicara mengenai nanti orang-orang akan perlakuin saya berbeda, bagaimana dengan keluarga saya, semua ketakutannya keluar dan diizinkan. Oke, pasiennya cerita panjang lebar segala macam, kemudian dokter ini diam, dia terima penjelasan dari pasiennya, baru kemudian setelah itu dia jelaskan, dia kasih jawaban yang sama, bahwa kebanyakan dari tumor prostat itu nggak perlu dioperasi, jadi cukup dipantau aja. Dan herannya pasiennya terima yang sekarang. Ternyata yang jadi masalah adalah dokter ini dia sudah terlalu berasumsi bahwa setiap orang yang datang mau langsung terima jawaban medis. Makanya begitu dia kasih diagnosa, langsung dikasih jawaban. Tanpa pernah mencari tahu apa sih yang didengar oleh pasiennya pada saat mendengar diagnosa penyakit.
Dan seberapa sering hal ini juga sebenarnya terjadi dalam percakapan kita, dalam komunikasi kita. Saya nggak sedang menyalahkan siapa-siapa, saya banyak berkaca karena saya pun sering melakukan hal ini. Dan saya bertobat, seringkali pada saat saya berkomunikasi, saya datang langsung dengan asumsi, oh saya tahu apa yang dia sedang pikirkan. Dan saya tahu dia pasti akan jawab ini. Dan saya langsung membenarkan, tuh kan dia jawabnya begitu. Tanpa pernah actually bertanya, apa sih yang kamu rasain? Apa sih yang sebenarnya terjadi di antara kita? Apa sih yang kamu dengar pada saat saya bilang ini? Seringkali kita terlalu cepat mengambil asumsi. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita bicara mengenai mempraktekkan kasih, adalah bicara mengenai kita bersedia untuk mendengar lebih banyak. Itu yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi urutannya jelas, belajar untuk lebih banyak mendengar. Belajar untuk lebih mau cari tahu. What happened with us? Ada apa sih dalam hubungan kita? Saya percaya bahwa kita ingin hubungan kita menjadi semakin baik. Kita mau saling mengerti satu sama lain. Kita mau saling kenal. Terutama dalam hubungan-hubungan yang sangat berharga buat kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Mungkin bicara mengenai komunikasi nggak hanya sekedar bicara apa yang harus kita katakan. Tapi bagaimana kita belajar untuk lebih banyak mendengar. Lebih banyak mau cari tahu. What do you feel? Apa sih yang kamu pikirkan? Dan izinkan mereka menjawab tanpa kita membuat cerita atau membuat asumsi dalam pikiran kita. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan hasilnya adalah kita bisa menjadi lebih lambat untuk marah. Saya tahu dua hal ini gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Dan Tuhan pun tahu, makanya Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membantu kita, membangun karakter kita, dan ini adalah pembelajaran buat kita. Dan ini saya masuk dalam poin saya yang terakhir. Truth and love. Kasih dan kebenaran. Seperti tadi saya bilang, bicara mengenai hubungan, bicara mengenai komunikasi, suka nggak suka, konflik adalah bagian dari hubungan. Rasanya nggak ada hubungan yang nggak pernah ada konflik sama sekali. Gak usah dijawab kencang-kencang, tapi rasanya kita sudah cukup dewasa untuk tahu cepat atau lambat, yang namanya hubungan pasti ada gesekan, pasti ada konflik. Dan pada saat kita belajar untuk mempraktekkan kedua hal ini adalah kebenaran yang mau kita belajar sama-sama. Ini adalah bagaimana kita menerapkan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi konflik dalam kehidupan kita. Kasih dan kebenaran bersama-sama bicara kita ada di pihak yang sama. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Paulus tahu bahwa kesatuan itu tidak terjadi dengan begitu saja. Kesatuan itu harus diusahakan. Kedekatan, keeratan dalam hubungan itu harus diusahakan. Harus ada sesuatu yang dikerjakan. Termasuk bagaimana kita mengatasi konflik dalam hubungan kita. Kalau tadi bicara mengenai pengalaman saya pada saat mengerjakan event, kalau event itu biasanya kan kita mengerjakan project. Semakin dekat dengan eventnya, itu biasa semua orang makin stres. Karena deadline udah, semuanya harus terjadi, semua cepat. Dan itu biasanya salah ngomong dikit aja meledak. Mungkin teman-teman yang bekerja di kantor yang penuh dengan deadline seringkali kayak begini. Atau misalnya kalau lagi pekerjaan lagi sulit, lagi banyak masalah, lagi banyak stres, gesekan sedikit aja, seorang meledak. Dan yang seringkali pada saat
pertengkaran terjadi, pada saat konflik terjadi, perspektif kita, perspektif yang sering kali pertama kali muncul adalah ini salah kamu. Kalau mau ditampilkan gambar berikutnya. Ini yang saya sebut perspektif me versus you. Saya versus kamu. Seringkali konflik itu kita gambarkan seperti ini. Seperti yang jadi musuh itu adalah orang yang on the other side. Me versus you. Dan ini yang seringkali terjadi pada saat kita sedang dalam kondisi banyak tekanan, banyak stres, ada gesekan sedikit. Seperti tadi, misal event, ada satu masalah, rundown berantakan, pasti saya langsung marah dengan orang yang bikin rundown. Kamu gimana sih bikin rundown? Kayak begini. Saya langsung menyalahkan orangnya. Me versus you. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bukan gak selalu selamanya salah orang itu. Apa yang terjadi adalah mungkin ada tindakan yang salah. Mungkin ada satu perbuatan yang salah. Tapi saya langsung menyalahkan orangnya. Kalau kita bicara mengenai menerapkan kasih, memperkatakan kebenaran dalam kasih, kita harus mengganti perspektif kita pada saat menghadapi konflik menjadi seperti ini. Boleh dilanjutkan gambar berikutnya? Us versus the problem. Kita versus masalahnya. Bukan saya melawan kamu, tapi kita melawan masalahnya. Kalau tadi kembali pada yang tadi saya ceritain pada saat saya mengalami gesekan dengan teman saya sadar, us versus problem bicara bahwa saya dan teman saya, kami mau membangun hubungan pertemanan kami. Yang jadi masalah adalah perkataan yang salah. Dan itu yang saya bilang, perkataan yang kamu sampaikan menyakiti saya. Problemnya adalah perkataannya, bukan teman saya yang jadi masalah. Sama seperti itu. Kalau misalnya dalam satu kegiatan, dalam satu event, ada masalah, saya belajar untuk tidak menyalahkan orang ya, tapi saya akan belajar, oke, masalahnya adalah apa yang kamu lakukan, tindakannya salah. Tapi saya nggak menyalahkan orangnya. Karena saya dengan orangnya, kami ada di pihak yang sama. Saya dengan orang tua saya, suami dan istri, saya dengan kakak saya dengan adik saya dengan teman saya. We are on the same side. Dan kami mau berusaha untuk membangun hubungan ini, yang jadi masalahnya adalah apa? Apakah responnya, apakah perkataannya, apakah tindakannya, tapi saya nggak serang orangnya. Jadi pada intinya, pada saat kita mengalami konflik, bicara mengenai menerapkan kebenaran dan kasih, mungkin bentuknya seperti ini. Kebenaran, truth, bicara mengenai katakan apa yang tidak benar. Katakan apa yang salah. Kalau ada sesuatu yang menyakiti, sampaikan. Atau sesuatu yang bikin kita gak enak, sampaikan dalam hubungan-hubungan kita. Jangan didiemin. Tapi bicara love, bicara kasih, arahkan kepada masalahnya. Bukan orang yang kita serang. Tapi kita belajar untuk membedakan apa yang kamu lakukan, saya nggak ngerti. Atau apa yang kamu lakukan membuat saya merasa seperti ini. But I know we are on the same side. Tapi saya tahu kita ada di sisi yang sama. Jadi kembali lagi kepada ayat utama kita, Efesus 4 ayat 15. Sebaliknya, kita akan berbicara kebenaran dalam kasih. Kita akan bertumbuh dalam segala hal seperti Kristus yang adalah kepala gereja. Kenapa hal ini menjadi penting dalam komunikasi kita? Kenapa kita harus belajar untuk bisa memperkatakan kebenaran dalam kasih? Bukan semata-mata bicara untuk menjadi pembicara yang lebih baik. Atau bagaimana kita mempunyai skill yang lebih baik. Tapi bicara mengenai kerinduan hati kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Selanjutnya Efesus 4 ayat 16 bicara seperti ini. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Saya sudah selesai dengan penyampaian firman Tuhan. Yuk teman-teman pemusik, pemuji boleh masuk. Pernah gak kita bayangkan apa yang akan terjadi pada saat kita punya komunikasi yang lebih sehat? Apa yang akan terjadi kalau kita bisa memperhatikan hal ini? Kita belajar untuk gak lari dari masalah. Kita belajar untuk berani memperkatakan kebenaran, terutama dalam hubungan kita. Kita gak biarin masalah berlarut-larut, tapi kita hadapi. Tapi kita juga belajar memperhatikan kasih karena kita tahu kita ada di pihak yang sama. Arahkan kebenaran, apa yang menjadi masalah, katakan. Belajar memperbaiki, cari solusinya sama-sama. Tapi kita gak menyerang orangnya. Can you imagine bagaimana harmonisnya keluarga kita? Bagaimana suasana dalam rumah pada saat kita bisa memperhatikan hal ini? Bagaimana suasana dalam life group kita kalau kita bisa memperhatikan hal ini? Bagaimana suasana dalam gereja kita pada saat setiap orang yang datang kita lihat dengan penuh kasih? Masalah bisa terjadi, konflik bisa terjadi, tapi itu gak memecah kita sebagai satu tubuh Kristus. Can you imagine? Kalau ada gereja, kalau kita sebagai gereja perhatikan hal itu, saya percaya kalau kita sudah belajar perhatikan hal itu dalam gereja, hal ini akan kita bawa keluar. Dan bukankah itu kita sedang mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Dengan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Bagaimana kita memperhatikan kasih, bagaimana kita saling mengencourage satu sama lain. Bagaimana kita menghadapi konflik dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa, mungkin kalau ada hubungan yang Tuhan ingatkan pada saat firman Tuhan ini dibagikan. Mungkin kalau ada nama yang muncul dalam hati saudara. Mungkin ada hal yang saudara tahu, I have to do something. Saya harus mengambil inisiatif, belajar untuk perhatikan kebenaran dalam kasih. Doa saya, biar Roh Kudus yang berikan kita keberanian untuk melangkah dalam iman. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, buat kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Bapak, firman-Mu sudah diberitakan, dan biar firman-Mu ini memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami kebebasan Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti firman-Mu, menjadi pelaku firman Tuhan. Aku berdoa, Roh Kudus Kau bicara Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Karena kerinduan kami satu, kami mau menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam pikiran kami Tuhan. Dalam setiap hubungan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, untuk hubungan suami istri, untuk hubungan orang tua dengan anak Tuhan. Untuk hubungan pertemanan kami Tuhan, aku berdoa untuk hubungan di tempat kerja. Aku berdoa untuk hubungan dalam life group, aku berdoa untuk hubungan dalam gereja-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kalau kami mengatakan sesuatu yang menyakiti hati satu sama lain Tuhan. Dan kalau ada seorang menyakiti kami, beri kami keberanian untuk perhatikan kebenaran, untuk memperbaiki hubungan Tuhan. Karena kami tahu Engkau datang untuk memperbaiki hubungan kami kepada Engkau dan hubungan kami kepada satu sama lain. Dan ini yang mau kami lakukan Tuhan. Bicara kepada kami masing-masing, dan biar firman-Mu menjadi jawaban, menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.